Energi fosil yang selama ini mendominasi telah mencapai batasnya. Polusi udara yang semakin mengotori langit serta perubahan iklim yang mengancam bumi dan manusia membuat kita tak bisa lagi mengabaikan panggilan untuk beralih ke sumber energi yang lebih baik. Dunia kita sedang mengalami perubahan besar, perubahan menuju masa depan yang lebih bersih, lebih hijau, dan lebih berkelanjutan. Saat dunia beralih menuju energi hijau, generasi muda akan menghadapi tantangan sekaligus peluang di masa depan. Salah satu peluang tersebut adalah pekerjaan hijau yang akan meningkat. Di tahun 2022, Bappenas memproyeksikan Indonesia akan membutuhkan tambahan 1,8 hingga 4,4 juta tenaga kerja di sektor hijau hingga tahun 2030. Untuk menjawab peluang ini, pendidikan menjadi kunci utama dalam mempersiapkan generasi yang siap bekerja di sektor hijau. Pendidikan yang berfokus pada energi terbarukan di Indonesia sudah mulai dibuka, baik dari pendidikan setingkat SMK maupun perguruan tinggi. SMKN 1 Kemang Bogor adalah salah satu sekolah yang sudah memulai perjalanan ini dengan jurusan Teknik Energi Terbarukan. Melalui jurusan ini, siswa-siswi belajar langsung tentang energi terbarukan dari teori hingga praktik. Saya Tata dari Cerah dan hari ini saya akan ditemani oleh para pengajar dan teman-teman yang sedang belajar di jurusan Teknik Energi Terbarukan SMKN 1 Kemang Bogor. Kita didirikan tahun 2017, kemudian pada saat itu hanya ada 4 kompetensi keahlian. Nah, kemudian 2018 menambah kompetensi keahlian baru, ya, yaitu di teknik energi terbarukan. Dulu namanya teknik energi surya, hidro, dan angin. Tujuan utamanya ya sesuai dengan visi dan misi sekolah, ya, yaitu kita ingin mempersiapkan sumber daya manusia, terutama tenaga menengah ke bawah, untuk menjawab tantangan-tantangan industri, ya, terutama industri yang sesuai dengan kompetensi keahlian, yaitu yang bergerak di bidang teknik energi terbarukan. Karena kita tahu ya bahwa teknik energi terbarukan ya di zaman sekarang ini sangat penting sekali, gitu kan, sangat penting sekali. Jadi intinya ya kita mempersiapkan SDM untuk menjawab tantangan-tantangan dan kebutuhan industri, terutama di bidang teknik energi terbarukan. Sekarang kita tahu bahwa energi terbarukan kan sebagai alternatif, ya, selain energi listrik yang dari PLN itu kan. Nah, kemudian sekarang juga ya sekolah sudah mulai dihimbau melalui program pemerintah, yaitu mengenai Green School, ya, atau sekolah hijau, dan diharapkan program sekolah hijau ini masuk ke dalam kurikulum sekolah atau green curriculum, gitu ya. Nah, salah satunya itu tadi, ya, di sekolah ada upaya, gitu kan, bagaimana mengefisienkan, gitu kan, energi, ya, terutama dari segi penerangan dan lain-lain. Nah, kita kebetulan kita ada jurusan energi terbarukan, kita sudah menggunakan itu. Kedepannya, ya, ini adalah peluang bagi sekolah kita. Kenapa? Karena ya selain sekarang kan muncul mobil listrik, gitu kan, ya, orang sudah beralih lah dari bahan bakar bensin, itu kan, sekarang ke listrik. Nah, mungkin suatu saat juga teknik energi terbarukan ini bisa menjadikan program pemerintah, ya, sebagai alternatif cadangan pengganti listrik, gitu. Buat teman-teman energi terbarukan nih Pak, mereka tuh materi yang utama yang harus dipelajari itu apa sih Pak? Untuk materi yang dipelajari di jurusan TET, yang pertama karena kultur lingkungan lebih banyak diwajibkan ke siswa menguasai tentang materi pembangkit listrik tenaga surya. Ya, lalu yang kedua ada PLTMH, pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Yang ketiga tentang pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB, atau bahasa kitanya angin, listrik tenaga angin. Tapi banyak dititik beratkan ke energi suryanya. Ya, satu karena peralatan di labnya sudah memadai, terus potensi di lingkungan penduduk untuk
untuk menarik penduduk di sekitar sekolah biar bisa memasang PLTS. Karena kalau PLTS dibandingkan biaya dengan PLTMH lebih mudah dan matahari selalu ada di sini ya. Beda dengan PLTMH, kondisi airnya karena ini sudah dekat kota susah, apalagi angin. Selanjutnya Bapak boleh berbagi nggak Pak kalau misalnya di sini tuh sistem pembelajarannya gimana sih Pak? Sistem pembelajarannya di sini itu ada teori 30-40%, kemudian ada praktiknya. Kadang bisa menggunakan sistem multimedia, misalkan dengan cara online. Selama Bapak mengajar, ada nggak sih Pak tantangan yang Bapak rasakan selama mengajar di jurusan ini? Untuk tantangan kami selama mengajar di SMK jurusan Teknik Energi Terbarukan, yang pertama ya mungkin dari siswa, karena karakter siswa berbeda-beda, jadi kami harus mempelajari siswa karakternya masing-masing, biar bisa menangkap materi yang disampaikan oleh guru-guru di jurusan. Kemudian tantangan yang kedua mungkin dari segi peralatan yang belum begitu mumpuni, ya kami bagaimana caranya biar siswa bisa memahami materi yang kami sampaikan. Misalkan kami membuka dari YouTube ya, misalkan PLTMH, pembangkit listrik tenaga mikrohidro, kami ngambil video-video dari YouTube agar siswa dapat memahami apa sih PLTMH, bagaimana sih cara kerja turbin, dan bagaimana arus yang didapatkan dan tegangannya. Begitu juga dengan PLTS ataupun Bayu. Kemudian kalau PLTS ya sudah sedikit lumayan ya untuk peralatannya. Oke, selanjutnya saya mau nanya tentang minat siswa-siswi nih Pak. Seberapa besar sih minat mereka terhadap jurusan ini? Untuk minat di jurusan TET, alhamdulillah semakin kesini semakin banyak peminatnya. Yang awalnya siswanya dari 9 orang, 20 orang, 60 orang, sekarang satu angkatan sudah nyampe 100 orangan. Berarti sudah semakin terkenal ya Pak jurusan energi terbarukan ini. Nah, kalau selama Bapak mengajar nih sekitar 2,5 tahun ya Pak, itu Bapak gimana sih Pak melihat antusiasme mereka untuk berkarir di bidang energi terbarukan? Antusiasme siswa, baik masyarakat di luar untuk menyekolahkan anak-anaknya sangat tinggi sekali, karena teknik energi terbarukan itu terutama di bidang PLTS-nya sangat kedepannya sangat akan berkembang pesat ya, karena mungkin kalau tenaga fosil seperti diesel nanti lama-lama kan batu bara habis. Kalau matahari nggak ada habisnya selama dunia belum kiamat ataupun angin ya. Jadi siswa-siswa sangat semangat untuk mempelajari ilmu teknik energi terbarukan. Oke. Nah, alhamdulillah ya Pak, ternyata antusiasmenya besar dan juga potensinya tuh di masa depan besar nih untuk bekerja di bidang energi terbarukan, atau mungkin kita bisa sebut juga green job. Nah, Bapak punya nggak sih tips atau apa aja nih keterampilan yang mereka harus punya untuk bisa berkarir di bidang energi terbarukan di masa depan? Untuk tip kedepannya biar siswa semangat untuk mempelajari energi terbarukan, yang pertama siswa harus menguasai hand skill, soft skill, kemudian komunikasi yang baik, karena kalau tidak bisa berkomunikasi nanti si ilmunya tidak bisa dipasarkan, tidak bisa dijual. Tapi kalau siswa bisa berkomunikasi, nanti dia punya bekal ilmu energi terbarukan, bisa dipasarkan ke masyarakat dengan cara menawarkan, dipromosikan. Ya, makanya di sekolah pun ada materi tentang prakarya kewirausahaan. Kemudian di dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia dipelajari tentang pembelajaran komunikasi, teknik komunikasi. Ya, khususnya di energi terbarukan ya siswa harus bisa, yang di tekniknya ya, harus bisa baca gambar kelistrikan atau gambar teknik, alat ukur, perhitungan. Betul. Karena kalau tidak bisa ngitung, nanti ketika bikin panel listrik atau memasang modul surya, nanti untuk pengamannya tidak ketemu.
nanti yang ada bermasalah panel surya. Mungkin itu. Oke, berarti lumayan banyak ya Pak keterampilan yang teman-teman sini harus punya gitu supaya bisa berkarir di Green Jobs di masa depan. Nah, kalau gitu biar lebih enak kita bisa tanya-tanya langsung ke teman-teman ya Pak. Ya, boleh. Aku milih jurusan ini karena aku dapat dorongan dari orang tua buat masuk ke jurusan ini, dikarenakan kebetulan bos ayah aku tuh punya pabrik pembuatan panel surya. Jadi aku berencana buat kerja di sana setelah lulus dari sini. Saya memilih jurusan ini karena melihat ada potensi yang bagus pada masa depan dan saya suka listrik. Awalnya aku milih jurusan lain, tapi aku masuk ke jurusan yang ini karena jurusannya seru dan menantang. Sebelum saya masuk ke jurusan ini, saya belum tahu apapun tentang teknik energi terbarukan ini. Apa yang bakal dipelajarin di sini, kita bakal bahas apa, saya belum tahu sama sekali. Tapi setelah belajar dari sini, saya ngerasa kalau oh ini saya bisa di sini. Sebelum masuk sini, awalnya aku belum tahu tentang jurusan ini karena hanya ada satu di daerah sini. Aku paling suka praktek di sini, soalnya kalau praktek itu tuh nggak bikin aku pusing atau capek sama nulis, jadi aku lebih seneng gitu buat praktek. Apalagi kita praktek di atas bareng sama teman-teman. Pelajaran yang paling saya suka yaitu teknik energi surya, karena di situ kita bisa merangkai panel surya dan baca gambar dan mempelajari tentang rangkaian-rangkaian. Setelah lulus, mungkin harapan saya bisa langsung bekerja ke luar negeri karena melihat potensi di luar negeri yang sudah lebih besar daripada di Indonesia. Setelah lulus, harapan saya ingin masuk ke jenjang yang lebih tinggi dengan melanjutkan jurusan yang sama dengan sekolah yang sekarang. Kalau menurut aku, buat pemerintah itu bikin banyak perusahaan atau apapun yang berkaitan dengan teknik energi terbarukan buat lapak kita ke depannya. Karena kalau sepenilaian aku, buat di daerah-daerah tertentu seperti Kalimantan, Nusa Tenggara Timur itu tuh kita masih kayak terlalu jauh gitu buat dijangkau. Jadi buat ngebesarin perusahaan yang ada di Indonesia, mungkin diperbanyak lagi tentang energi terbarukannya. Menurut saya pemerintah itu harus mengganti secara perlahan sumber energi listrik dari sumber energi fosil menjadi sumber energi terbarukan. Menurut saya pemerintah bisa lebih menambahkan lagi di sekolah-sekolah lain untuk jurusan teknik energi terbarukan agar bisa anak-anak yang belum tahu tentang jurusan ini bisa masuk ke jurusan ini. Manfaatnya untuk memanfaatkan energi-energi yang ada di Indonesia seperti angin, air, dan cahaya matahari. Generasi muda kini sudah siap untuk berkarir di Green Jobs, membawa semangat dan inovasi baru untuk masa depan yang lebih berkelanjutan. Pertanyaannya, apakah pemerintah sudah siap untuk mendukung dan mempercepat pengembangan sektor pekerjaan ini? Terima kasih telah menyaksikan video ini. Saya Tata, pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya.